begitu cerah, matahari bersinar dengan teriknya. Langit berwarna biru, awan tiada berarak. Angin pun bertiup dengan tenang. Laut yang terhampar luas tampak begitu damai, hanya gulungan ombak yang terdengar gaduh berkejaran di lepas pantai. Matahari tampak memantulkan bayangannya di permukaan laut. Bayangannya meliuk-liuk mengikuti gelombang permukaan laut. Pada laut pagi itu, tampak di kejauhan sebuah kapal layar. Kapal layar itu tampak kecil sekali. Kapal itu terombang-ambing di permukaan laut, timbul tenggelam di antara gelombang laut. Kapal layar itu mendekati pantai. Tiang kapal layar itu mulai kelihatan. Kapal layar itu semakin dekat dengan pantai. Layarnya yang terkembang dihembus angin sudah kelihatan. Layarnya menggelapar-gelapar seirama dengan kapalnya yang bergoyang-goyang di tengah lautan. Sebentar lagi kapal itu akan berlabuh. Orang-orang kampung yang menanti sudah berkerumun di pinggir pantai. Wajah mereka yang kelihatan bahagia, juga ada wajah yang harap-harap cemas. Jangkal kapal sudah dilempar, laju kapal sudah mulai berhenti. Seorang pemuda gagah perkasa turun dari kapal itu, lalu mengepalkan tangannya ke udara. Orang-orang kampung yang menanti di bibir pantai serempak bersorak, "Sidimara, hidup Sidimara, hidup Sidimara." Ya, pemuda itu adalah Sidimara, kapten kapal yang baru saja berlabuh di pantai Katiagan. Kapten kapal bajak laut yang mereka anggap sebagai pahlawan karena berani melawan penjajah Belanda. Beginilah kisahnya. Kampung Katiagan. Kampung Katiagan adalah kampung nelayan kecil. Pada zaman dahulu, Kampung Katiagan adalah kampung yang ramai. Pada suatu masa datanglah pasukan Belanda menyerang Kampung Katiagan. Kapten kapal Belanda memberi peringatan agar penduduk Kampung Katiagan tunduk kepada Belanda. "Menyerahlah dan duduk pada kami. Kalian akan hidup damai." Kami tidak akan tunduk kepada penjahat seperti kalian. Penduduk pun menolak dan melakukan perlawanan kepada Belanda. Namun tentu saja perlawanan tidak imbang. Penduduk Kampung Katiagan pun segera melarikan diri ke dalam hutan. "Mari kita bakar kampung ini supaya mereka menyerah dan memilih untuk tunduk kepada kita." Kampung Katiagan pun dengan sekejap mata rata dengan tanah. Setelah penjajah Belanda yakin tidak ada yang tersisa, akhirnya mereka meninggalkan Kampung Katiagan. Penduduk Kampung Katiagan yang tersisa pun kembali ke kampung mereka. Penduduk kampung yang tersisa kemudian memeriksa puing-puing yang berserakan. Begitu juga Sidimara, anak kepala Kampung Katiagan. Ia mengurak-ngurik satu persatu puing-puing rumahnya. Seluruh korban jiwa pun dikuburkan baik-baik, termasuk kepala kampung yang juga merupakan kedua orang tua Sidimara. Sidimara memberi aba-aba pada kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, tarik terus, tarik lagi lebih kuat. Apa maksud dari Tuan? Kenapa kita hendak menarik bangkai kapal ini? Aku akan memperbaikinya. Dan kapal tersebut menjadi kapal yang cepat dan lincah, merompak penjajah Belanda. Kapal kecil milik Sidimara yang telah tiba di pelabuhan yang ada salah satu kapal dagang milik Belanda. Kini Sidimara dan kawan-kawan hendak menyusup ke kapal dagang Belanda. Mereka membagi tugas setengah, ada yang menyusup dan setengah lagi ada yang menunggu di kapal mereka. Mereka berhasil merompak beberapa harta rampasan. Begitu ingin melanjutkan untuk mengambil barang jarahan, terdengar suara gaduh. Mereka pun ketahuan. "Hei, sedang apa kau di sana?" Sial, kita ketahuan. Kita harus lari kalau kita tidak ingin tertangkap. Lolos dari kejaran Belanda dan segera naik ke kapal. Kemurkaan penjajah Belanda. Sidimara pun menjadi bajak laut yang paling cari penjajah Belanda. Penjajah Belanda pun mengeluarkan pengumuman
Barang siapa yang dapat menangkap Sidimara hidup ataupun mati, akan kami beri hadiah 1000 keping emas. Oleh karena itu, banyak penduduk pribumi berkhianat pada Sidimara karena tergiur oleh hadiah yang akan diberikan oleh penjajah Belanda. Tetapi, keberadaan Sidimara sangat sulit dilacak. Di lain sisi, penduduk kampung Ketiagaan sama sekali tidak tergiur oleh hadiah yang akan diberikan oleh penjajah Belanda. Sidimara di depan penduduk kampung berpidato agar tetap berjuang melawan Belanda. Warga kampung pun semakin semangat melawan dan melindungi Sidimara. Janganlah kalian ada yang tergiur oleh harta yang ditawarkan penjajah Belanda, karena ia hanya ingin berkuasa di atas tanah kita. Sudah banyak kapal-kapal yang sudah dirompak oleh Sidimara dan kawan-kawan. Hal itu membuat penjajah Belanda semakin geram dibuatnya. Patroli semakin ditingkatkan di sebuah rumah yang dijaga ketat. Rumah itu adalah pusat barang-barang jajan yang disimpan oleh Belanda. Sidimara dan kawan-kawan pun menyusun siasat untuk merompak rumah itu. Aku mempunyai sebuah siasat. Bagaimana kalau aku berpura-pura sebagai salah satu dari mereka? Dan ketika aku sudah dekat, kalian akan masuk dan melumpuhkan para penjaga itu. Penyusupan. Sidimara pun mulai menjalankan siasat dan menyamar sebagai salah satu penjajah dan berjalan masuk ke dalam rumah itu. Begitu sampai di depan gerbang rumah, Sidimara pun mengalihkan perhatian dan mengajak berbicara beberapa penjaga. Kawan, apa yang sedang kau lakukan? Di sini kau harusnya menjaga sisi timur rumah. Di sana ada temanku, dia sedang berjaga menggantikanku. Aku datang hendak beristirahat sebentar. Kalau begitu beristirahatlah sebentar, kemudian kembali. Kemudian, teman-teman Sidimara melumpuhkan para penjaga Sidimara, dan kawan-kawan pun berhasil masuk dan menjarah seluruh isi rumah mereka. Begitu selesai, mereka pun hendak kembali. Begitu perjalanan kembali, Sidimara dan kawan-kawan ketahuan oleh penjajah Belanda dan mereka dikejar. Sidimara dan kawan-kawan pun segera berlari cepat kembali ke kapal mereka. Kembali ke kampung Ketiagaan. Setelah kembali ke kampung Ketiagaan, Sidimara dan kawan-kawan disambut oleh penduduk kampung yang sudah menunggunya. Setelah kembali, warga pun segera menuju kapal Sidimara untuk mengambil harta yang sudah Sidimara dan kawan-kawan rompak. Bawakan sebuah hikayat yang berjudul narasinya kurang banget elah jelek banget, udah suka. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang